Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Study Student bersama saya Nisa Bransyah. Dan di video kali ini kita akan implementasi setter dan getter method ke PBO-nya C++ atau object oriented-nya C++ gitu. Nah, harapannya buat teman-teman sebelum kita implementasi setter dan getter, teman-teman harus tahu dulu konsep setter dan getter gitu ya. Dan kebetulan itu sudah saya buatkan di playlist konsep PBO atau OOP. Gitu. Nanti linknya saya sediakan di kolom deskripsi di bawah video ini. Silahkan dicek. Nah, kalau sudah paham, kita bisa aja langsung implementasi setter dan getter gitu ya. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke text editor kita. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Misalnya teman-teman mau pakai Dev C++, silahkan aja. Gitu. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code dan ini hasil codingan kita di video sebelumnya. Kita terakhir membahas mengenai konstruktor dan destruktor dan kita sudah terapkan di pembeli barang dan penjual di kelas itu. Gitu ya. Nah, sekarang kita kan akan implementasi setter dan getter. Nah, sebenarnya untuk nge-get data atau menarik data kan kita bisa gini ya. Misalnya di barang deh, di barang satu gitu. Atau di pembeli, biar ke bawah sekalian. Berarti kita tinggal cout misalnya pembeli 1.nama gitu. Apakah ini salah? Oh tidak, ini benar. Itu cuman kurang efektif. Ini kalau nge-get, kalau nge-set berarti gampang aja ya. Pembeli 1 titik namanya diganti misalnya siapa? Misalnya Santi gitu. Santi. Kemudian kita cetak kayak gini. Coba di running. Kalau di Visual Studio Code, Ctrl Shift B. Oke, di sini city berhasil kita narik nama atau nge-get data dari kelas atau objek pembeli 1. Nah, kemudian di sini pembeli nama kita set jadi Santi. Jadi sekarang namanya jadi Santi. Bisa aja kita lakukan di sini. Ya, cuman itu tidak sepenuhnya benar, ya benar aja kalau kita terapkan di sini, enggak, ya benar aja gitu ya. Cuman secara efisien kurang dan secara efektif juga kurang. Makanya kita perlu setter dan getter. Untuk mendalami konsep setter dan getter, ya silahkan teman-teman cek di link deskripsi di bawah video ini. Gitu, ada konsep mengenai setter dan getter method. Oke, jadi intinya kita akan implementasi setter dan getter di kelas barang lah ya. Di kelas barang sekarang. Oke, coba kita ke kelas barang, barang.h. Jadi, kita sudah menerapkan metode konstruktor, dan ini ada metode tambah stok barang, kurangi stok barang, kemudian cek stok barang, gitu ya. Nah, sekarang, gini deh, ini kan adalah metode wajib, ya. Harus mempunyai ini gitu di dalam perilaku kelas barang. Ada metode konstruktor, ada metode wajib, dan ada metode setter dan getter gitu. Metode setter dulu sekarang. Setter kan untuk mengisi atau mengubah nilai dari properti. Nah, misalnya kita satu-satu ngesetnya, jadi mulai dari nama barang, harga barang, dan stok barang. Jadi gampang aja teman-teman. Berarti kita punya void. Kalau ngeset nggak perlu return karena dia sifatnya tidak mengembalikan nilai. Misalnya set nama barang gitu. Berarti dia butuh satu parameter untuk ngisi gitu ya. Misalnya tipe datanya string. Ini mengikuti tipe data dari properti yang akan kita set nilainya. Ini string nama barang. Berarti ikutin aja string. Nama barang gini. Oke, lalu berarti gampang aja ya. Ini adalah kelas barang. Nama barangnya kita set nama barang, dan kebetulan kita juga sudah tahu ya barang titik 2.2 itu apa gitu, kita sudah tahu. Intinya kalau misalnya barang titik 2.2 kemudian nama propertinya atau nama metodenya, itu artinya ini adalah atribut yang ada di kelasnya, di kelas barang gitu. Kan di sini barang
2.2. Jadi carikan saya kelas barang, kelas ini, akses nama properti atau metodenya. Lebih spesifik gitu. Nah, kalau nama barang ini ngambil dari parameter. Gitu, itu untuk set nama barang, teman-teman. Kemudian kita akan set si harga barang dan stok barang juga. Nah, ini teman-teman bisa copy, kemudian paste di bawah, atau diketik ulang terserah, gitu ya. Atau kalau di Visual Studio Code gampang aja, duplikat ke bawah itu kita bisa seleksi aja mana yang akan kita duplikat, kemudian tekan aja Ctrl Shift Alt bawah. Gitu. Kalau misalnya mau duplikat ke atas berarti Shift Alt atas. Gampang banget. Gampang banget. Oke, berarti ini kita ganti dengan stok barang gitu ya. Ini stok barang. Berarti parameternya tipe datanya integer. Ini stok barang. Ini stok barang. Ini pun sama. Gitu. Atau ada cara yang lebih efektif lagi. Coba kita duplikat ya. Seleksi Shift Alt bawah. Ini kan stok barang. Kita ubah aja yang namanya stok. Jadi Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, otomatis dia nyeleksi yang sama, kata yang sama di berikutnya gitu. Stok, 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 satu lagi. Ke seleksi 4. Ganti aja dengan terakhir apa? Harga ya. Oh, sorry, yang ini berarti harga dulu baru stok. Tep gini, ganti harga. Lalu yang ini hanya gedein yang namanya. Gampang banget. Itu untuk set. Nah, kalau get ini bisa diduplikat lagi ke bawah. Gampang ya. Nggak perlu copy paste gitu. Ini ganti getter. Ini namanya. Yang penting ada set. Ctrl D, seleksi, ganti dengan get. Gitu ya. Nah, karena si getter itu mengambil nilai, jadi dia mengembalikan nilai juga. Nah, berarti ini bukan void. Tapi apa? Tapi ini diganti tipe data untuk mengembalikan nilai tersebut. Kebetulan di nama itu tipe datanya string, jadi nanti akan mengembalikan string. Jadi ini string, ini integer, ini integer. Gampang ya? Gampang. Nah, lalu gini deh, biar kita ngapusnya parameter nggak satu-satu, bisa aja gini. Di sini kan ada barang, buka kurung gitu, sama. Ctrl D, seleksi. Nah, lalu biar kita bisa hapus si parameternya, pencet aja N akhir, otomatis kursornya di akhir, kemudian seleksi hapus. Gampang. Itu. Nah, kemudian yang di bawahnya masih keadaan terseleksi, home, berarti gini, return spasi, tekan N akhir, kemudian ini dihapus. Gampang banget ya ngoding di Visual Studio Code. Nah, oh ya, ini sorry nih, ini kurang. Nah, barang ada gini, ini pun iya. Sebenarnya nggak salah, cuman nanti akan trouble kalau program kita udah kompleks. Sip, gini, kalau kita mau akses property atau method di kelas apa gitu ya, berarti ketik aja kelasnya apa, .2.2, akses nama propertinya apa atau nama metodenya apa. Kalau di C++. Oke, berarti sekarang kita kalau misalnya itu kan barang ya, berarti gampang aja. Misalnya barang 1, kita mau misalnya set harga barangnya jadi 9.000 deh. Boleh. Sekarang tinggal barang 1 cetak info barang. Gitu. Coba di save, Ctrl Shift P, running. Oke, lihat di sini sampo harga awalnya 7.000, sekarang jadi 9.000. Jadi 9.000, cuman sekarang kita nggak manual, nggak lewat luar, tapi kita lewat metode. Tepatnya di metode setter. Itu kalau ngeset. Jadi ibaratnya gini deh. Kita bisa aja misalnya barang 1 titik misalnya nama barang ganti apa gitu kan bisa aja. Nah, cuman ini analoginya misalnya kita pakai baju, kemudian kita keluar ketemu pacar kita misalnya atau gebetan atau apapun lah.
Kemudian pacar kita bilang, tolong ganti baju dong, misalnya. Nah, kalau kita melakukan hal ini, barang satu titik apa, kita ganti bajunya di depan pacar kita atau gebetan kita. Oke, ataupun bahkan pacar kita atau gebetan kita lah yang gantiin kita baju. Nggak bisa seenak itu. Itu, walaupun dia nyuruh, tetap kita masuk rumah dulu, baru ganti bajunya. Jadi, ganti bajunya tanpa diketahui karena di sini. Atau perilaku dari kelas itu. Gitu, gampang aja. Oke, berarti set udah jalan. Lalu apa nih? Coba get ya. Print. Print. Cout. Misalnya barang satu get nama barang. Jadi harusnya nama barangnya keambil, ditampilkan ke layar. Ctrl Shift B. Tuh, harusnya tampil sampo. Beres ya? Beres. Oke, jadi gini deh. Biar lebih spesifik, kita akan ubah barang ini menjadi barang komputer atau aksesoris komputer begitu. Oke, jadi coba kita ulangi teman-teman. Coba kita ulangi jadi gini. Barang satu kita set nama barangnya. Jadi misalnya motherboard. Itu. Kemudian barang satu. Kemudian set harga barangnya. Kita ganti misalnya 550.000. Itu. Kemudian stok barangnya juga. Misalnya di sini stok barang. Sorry, ini bukan string tapi integer. Ini stok barang juga integer, misalnya stoknya tinggal 77 gitu. Oke, sudah ya. Sekarang kalau misalnya kita tampilkan ke layar, misalnya barang satu saya mau get nama barang, kemudian spasi atau di bawahnya aja deh, inline. Saya mau get harga barang, saya mau get juga stok barang. Ini kenapa error? Oh iya, kurang dong, kan metode kurang, tutup dan buka kurung. Ini cobain Ctrl Shift B. Awalnya sampo, harga barangnya 7.000, stoknya 100. Sekarang ganti motherboard 550.000, 77 stoknya. Beres ya. Jadi setter dan getter kita sudah jalan, walaupun sebenarnya dengan kita menerapkan setter dan getter ini kita masih bisa secara manual gitu. Barang satu titik, misalnya nama barangnya ganti apa, masih bisa. Tapi ini akan kita lengkapi teman-teman seiring berjalannya waktu. Apalagi kalau kita sudah belajar mengenai visibility ataupun access modifier, ini akan sangat terjaga data kita. Tergantung kita mau jaganya seperti apa, lalu persetujuannya seperti apa, dan lain sebagainya. Intinya, sekarang dengan adanya setter dan getter, kita sudah bisa melakukan cara lain selain manual. Gitu. Dan itu lebih efektif. Walaupun keamanan datanya kita belum urus. Tapi santai aja, pasti kita urus. Gitu. Oke, jadi untuk setter dan getter teman-teman, ini kan kita sudah berhasil terapkan di kelas barang ya. Kita sudah terapkan di kelas barang. Jadi bisa ngeset nama barang, ngeset harga barang, ngeset stok barang, dan begitu pun ngeget gitu. Bisa ngeget nama barang, get harga barang, dan get stok barang. Beres, karena propertinya ya cuma 3 itu. Gitu. Dan sekarang saya minta buat teman-teman ya, silahkan itu dilengkapi di pembeli dan penjual. Jadi kenapa kok saya nggak ngoding dan langsung aja udah ngoding gitu ya, karena ini sama aja konsepnya. Gitu. Kalaupun saya ngoding ini di video ini, menurut saya malah mubazir gitu. Ya, jadi ini silahkan teman-teman contek aja. Saya sudah. Jadi di sini ada beberapa properti, nama, umur, jenis kelamin, nomor telepon, alamat pada kelas pembeli. Jadi silahkan terapkan setter dan getternya di semua properti tersebut. Oke, ini setternya, bisa di pause. Lalu ini getternya.
sama aja. Nah ini ada kurang nih kayaknya tadi melihat sekilas. Nah ini nih, ini kurang ya, biar lebih spesifik gitu ngaksesnya. Ini juga, ini pun, ini juga. Ini jangan-jangan di penjual juga nih. Nah kan, oke, jadi di penjual juga, di kelas penjual itu sudah saya terapkan juga metode setter dan getter. Oke, ini setternya. Bisa di pause dulu videonya dan dicontek gitu ya. Karena ini propertinya cuma ada 4. Ini setternya dan ini getternya. Gampang banget. Kemudian ini akan saya lengkapin deh. Seperti ini pun, ini jangan lupa, apalagi ini. Sip. Sudah teman-teman. Kita sudah berhasil menerapkan setter dan getter method pada masing-masing kelas kita. Dan kalaupun teman-teman nanya, ini kapan sih ada transaksi gitu ya? Karena ada penjualan, harusnya ada pembeli, ada penjual, ada barang. Kapan kita akan melakukan transaksi? Santai. Oke. Kalau kita melakukan transaksi, seharusnya kita sudah tahu dulu apa yang harus dibutuhkan itu. Jadi kalaupun kita nanti implementasi ke transaksinya, kita sudah nggak akan membahas mengenai ketika kita ngoding ini apa maksudnya, nggak. Gitu. Jadi kalau udah paham, nanti kita praktek lah. Gitu untuk transaksinya. Tapi itu di video terpisah. Tapi tetap di playlist ini. Gitu ya teman-teman. Jadi saya rasa itu aja, kita sudah berhasil membuat setter dan getter method pada masing-masing kelas kita. Dan pastikan juga setter dan getter ini yang sudah kita buat bisa dijalankan atau bisa diakses. Begitu. Oke? Oke, jadi saya rasa itu aja teman-teman untuk video kali ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat, mudah-mudahan teman-teman juga paham. Jadi itu aja untuk video kali ini. Saya Sabrian pamit. Saya ucapkan thank you, terima kasih, keep learning, and keep spirits.